Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membedah sebuah analisis yang, provokatif banget. Ini dari seorang pakar pertahanan tentang sebuah konflik yang katanya bisa mengubah peta dunia secara total. Nah, untuk membuka pembahasan kita mulai dulu dari sebuah skenario hipotetis yang dramatis banget. Ini didasarkan pada analisis pakar pertahanan Connie Bakri. Coba deh Anda bayangin ini. Amerika Serikat dan Israel tiba-tiba menyerang Iran. Dan yang lebih gila lagi, pemimpin tertinggi mereka, Ayatullah Ali Khamenei, tewas dalam serangan itu. Pertanyaannya, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Menurut Bu Koni Bakri, kalau kita mau ngerti dampaknya bakal kayak apa, kita nggak bisa cuma lihat dari sisi alutsista, dari sisi militer doang. Bukan, kita justru harus lihat jauh ke belakang, ke dalam arus sejarahnya. Karena katanya, ini tuh bukan perang biasa, ini adalah perang peradaban. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi, menurut analisisnya, ini bukan soal negara lawan negara dalam konteks modern. Sama sekali bukan. Ini soal sesuatu yang umurnya jauh lebih tua dan jauh lebih tangguh. Yuk kita coba dalami kenapa justru sejarah Iran itu jadi kuncinya di sini. Gini, dari kacamata Bu Koni, Iran itu bukan sekedar negara modern yang, ya tahu kan, bisa muncul terus tenggelam. Bukan. Iran itu adalah nafas hidup dari peradaban Persia. Coba kita bedain ya. Negara itu kan entitas politik baru, ada batas-batas wilayahnya yang modern. Tapi peradaban, itu bisa bertahan ribuan tahun. Definisinya itu budaya, sejarah, dan identitas yang udah mendarah daging. Dan lihat angka ini, 2.500 tahun. Wow, ini bukan angka sembarangan. Ini menunjukkan betapa dalamnya peradaban itu. Menurut Bu Koni, sejarah panjang inilah yang menjadi sumber ketangguhan Iran yang sesungguhnya. Sejarah itu benar-benar menempa bangsa ini loh. Coba bayangin, mereka pernah perang lawan Yunani kuno, berabad-abad bentrok sama Kekaisaran Romawi, pernah diinvasi sama bangsa Mongol, bahkan pernah ditaklukkan oleh kekhalifahan Arab. Nah, kata Bu Koni, semua pengalaman ini justru yang bikin mereka jadi bangsa yang punya daya tahan luar biasa. Mereka udah berhasil selamat dari konflik-konflik yang usianya bahkan lebih tua dari kebanyakan negara modern sekarang. Oke, sekarang kita lihat gimana sejarah kuno ini ternyata nyambung ke sebuah konflik global yang skalanya jauh lebih besar. Karena ini tuh bukan cuma soal Iran lawan musuh-musuhnya aja. Bu Koni membedah konflik ini jadi 3 lapisan yang saling tumpuk dan terkait. Satu, yaitu tadi, benturan peradaban. Si Persia yang umurnya 2.500 tahun ketemu sama lawan geopolitik modern. Dua, ini soal perebutan energi. Siapa yang ngontrol sumber daya energi dunia? Dan yang ketiga, ini yang paling besar skalanya. Pergeseran tatanan dunia. Dunia unipolar yang dipimpin Amerika sekarang berhadapan dengan dunia multipolar yang lagi naik daun, seperti aliansi BRICS dan lain-lain. Nah, pemicu utamanya atau flashpoint-nya dalam konflik ini, menurut analisis beliau, ya soal isu nuklir. Ini alasan yang paling sering dipakai untuk melegitimasi kemungkinan serangan militer. Dan beliau membawa perdebatan ini ke sebuah pertanyaan yang esensial banget, yang menyoroti soal keadilan dan ya bisa dibilang standar ganda di level internasional. Pertanyaannya simpel tapi menusuk. Kenapa sih ada negara yang boleh punya senjata nuklir, tapi Iran kok nggak boleh? Nah, lihat deh daftar ini. Ini kan negara-negara yang punya senjata nuklir. Dengan menunjukkan daftar ini, Bu Koni seakan-akan bertanya, tuh kan, aturannya kok kayaknya nggak berlaku sama buat semua orang ya? Ini menunjukkan apa yang beliau lihat sebagai sebuah ketidakadilan dalam sistem global saat ini. Nah, ini bagian yang paling menarik. Gimana Bu Koni menarik benang merah dari konflik yang kelihatannya jauh banget di sana, langsung ke depan mata kita, ke pilihan-pilihan kebijakan luar negeri Indonesia. Khususnya lewat sebuah inisiatif yang namanya Dewan Perdamaian. Jadi ceritanya gini. Menurut Bu Koni, Dewan Perdamaian ini yang tadinya Indonesia ikuti dengan niat baik untuk perdamaian di Timur Tengah, malah dibelokkan tujuannya secara sepihak oleh Amerika. Tanpa diajak ngobrol, Dewan yang harusnya buat diplomasi dan damai, tiba-tiba diubah jadi semacam koalisi untuk perang. Dan resikonya bukan main-main. Lihat angka ini, 8.000. Menurut analisis beliau, ini adalah jumlah awal pasukan TNI kita yang ditargetkan untuk dikirim di bawah payung inisiatif yang sudah dibelokkan ini. Bayangin, 8.000 tentara. Itu komitmen yang gede banget. Disinilah beliau ngasih peringatan keras. Pertanyaannya begini,
Apa Indonesia udah siap ngirim tentara kita ke misi yang bahkan bukan misi PBB? Sebuah misi di mana aturan main, doktrin militer, sampai sistem informasinya, itu semua bukan punya kita nggak punya kendali. Beliau khawatir banget soal resiko eskalasi yang tinggi dan gimana nasib perlindungan untuk prajurit-prajurit kita di sana. Dan semua ini membawa kita ke poin terakhir dari analisisnya, yang menurut saya paling powerful, sebuah panggilan untuk Indonesia. Tentang posisi kita di panggung dunia, dan yang lebih penting, bagaimana seharusnya kita memandang diri kita sendiri. Jadi, Bu Koni bilang Indonesia harus meniru Iran. Tapi tunggu dulu. Ini bukan soal niru ideologi politiknya ya, sama sekali bukan. Maksudnya adalah kita harus belajar dari Iran, cara mereka mengambil kekuatan dari identitas sejarah dan kebanggaan nasional yang begitu dalam. Sama seperti yang dilakukan peradaban Persia selama ribuan tahun. Beliau mengingatkan kita semua loh, Indonesia ini dengan sejarah kerajaan-kerajaan besarnya seperti Sriwijaya dan Majapahit yang bertahan kurang lebih 1000 tahun, kita ini bukan bangsa kaleng-kaleng. Kita juga punya warisan peradaban yang luar biasa kuat sebagai fondasi kita. Dan kutipan ini menangkap semua inti pesannya dengan brilian. Kekuatan sejati itu datang dari rasa percaya diri untuk mempertahankan kedaulatan bangsa kita sendiri. Tidak peduli seberapa besar tekanan dari luar, ini soal harga diri, soal keberanian untuk berdiri tegak demi kepentingan nasional. Jadi pada akhirnya seluruh analisis ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan yang fundamental banget. Di tengah dunia yang kekuatannya terus bergeser, apa sih sebenarnya kekuatan terbesar sebuah bangsa? Apakah aliansi militer dan senjata canggih? Atau jangan-jangan sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa dibeli, yaitu sejarah, kebanggaan, dan identitas peradabannya sendiri?